Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Safriadi berazam.com. Nah, ini ada lagi berita terbaru dari Ustadz Abdul Somad yang pada Pilkada Serentak 2024 ini mendukung total pasangan Abdul Wahid bersama SF Arianto. Kemarin Rabu 25 September 2024 di salah satu hotel berbintang di Pekanbaru, Ustadz Abdul Somad yang akrab disapa dengan UAS menandatangani kesepakatan bersama dengan pasangan nomor urut 1 Abdul Wahid SF Arianto. Kesepakatan itu berisi 15 poin yang harus dikerjakan oleh Abdul Wahid bersama SF Arianto apabila keduanya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Riau. Yuk kita simak satu berita yang dimuat oleh goriau.com. UAS teken kesepakatan bersama paslon nomor urut 1 Abdul Wahid SF Arianto. Ustadz Abdul Somad membuat nota kesepakatan dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau nomor urut 1 Abdul Wahid SF Arianto. Ada 16 kesepakatan di antara mereka jika Abdul Wahid SF Arianto menang Pilkada Riau. Dari data terlihat kesepakatan itu dibuat bersama Rabu 25 September 2024 di Hotel Arya Duta Pekanbaru. Kesepakatan itu berisi tentang pembangunan Islamic Center hingga fasilitas bagi penghafal Al-Quran. Nota kesepakatan diteken langsung Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS dengan Abdul Wahid. Dalam kesepakatan itu terlihat tanda tangan basah antara UAS dengan Abdul Wahid. Abdul Wahid saat dikonfirmasi membenarkan perihal kesepakatan tersebut. Benar, nota kesepakatan bersama UAS, kata Abdul Wahid Rabu 25 September 2024. Berikut kesepakatan kerjasama tersebut. 1. Membangun Islamic Center, pusat pengembangan pendidikan Al-Quran, mulai dari tingkat PAUD, TK Al-Quran, SMP Al-Quran, SMA Al-Quran, sampai Mahad Ali, serta pusat studi Qiraat. Dan sekaligus menjadi pusat pengembangan seni Al-Quran seperti Taranum, Khaf, Syahril Quran, Fahmil Quran, Bats Al-Quran, dan lain-lain. 2. Membuat Institut Quran Riau sebagai pusat kajian Al-Quran internasional Asia Tenggara dan pusat kajian literatur ulama Melayu. 3. Pengiriman putra putri Riau belajar ke Ahqaf University Yaman, Al-Azhar University Mesir untuk belajar fikih mazhab syar'i, dan Mahad Al-Quran Sabra dan Tanta Mesir untuk belajar ilmu Al-Quran dan Qiraat. 4. Pengangkatan guru agama, MDA sederajat dan guru ngaji setara dengan PNS atau insentif yang layak. Dibuatkan kontrak dan diberikan honor daerah. 5. Menyediakan insentif untuk penggali kubur, petugas memandikan jenazah, petugas kebersihan masjid, pegiat dakwah terutama dai di pinggir kota dan dai yang aktif membina masyarakat di pedalaman. 6. Pemanfaatan alumni Timur Tengah yang sudah pulang ke Riau diangkat menjadi pengajar, dijadikan penyuluh agama dan berbagai bidang keagamaan lainnya, dimasukkan P3K dan dijadikan PNS. 7. Optimalisasi peran Masjid Raya dalam kurung Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, Masjid Raya Nurul Watan, Masjid Raya Makari, Masjid Al-Hidayah Gubernuran untuk pengkajian kitab-kitab ulama klasik dan modern negeri Melayu, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab Syafi'i dan bertasawuf Sunni, serta menjadikannya objek wisata religi untuk mengenalkan budaya Melayu. 8. Membuat kebijakan zakat potong atas untuk pembiayaan program-program kemaslahatan umat bersama support APBD. 9. Menertibkan aset-aset wakaf dalam wilayah BWI Provinsi Riau dan mengelola dengan baik. 10. Membantu meningkatkan kualitas infrastruktur dan sumber daya
manusia pondok pesantren dari dana APBD. 11. Membuatkan asrama untuk putra-putri Riau yang belajar di luar negeri, terutama di Mesir. 12. Membuatkan masjid atau merenovasi masjid musola di daerah-daerah yang perlu keberadaan masjid. 13. Melakukan pembinaan terhadap imam masjid untuk belajar ilmu-ilmu Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mendapatkan sanad Al-Quran. 14. Melakukan pembinaan kepada para pegiat dakwah untuk memahami dan mengokohkan akidah dan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 15. Mengupayakan konversi dari konvensional menjadi syariah lembaga-lembaga keuangan di lingkup Pemprov Riau dalam kurung BUMD. 16. Perhatian terhadap kehidupan anak muda. Tidak rusak karena narkoba, LGBT, perzinaan, hidup hedonis, game online, pinjaman online, dan penyakit masyarakat lainnya. Nota kesepakatan bersama itu dipastikan berlaku jika Abdul Wahid masih mengemban tugas sebagai Gubernur Riau. Adapun hal lain yang belum tertuang akan dibicarakan sesuai kesepakatan bersama. Nah, itu kesepakatan yang ditandatangani oleh Ustadz Abdul Somad bersama calon Gubernur Riau Abdul Wahid dan calon Wakil Gubernur Riau SF Haryanto. Yang berani melakukan gini memang UAS. Tokoh-tokoh lain saya kira belum nampak jejak sejarahnya melakukan kesepakatan bersama dengan pasangan calon lain. Nah, kenapa UAS yang berani? Karena kedudukan UAS sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat itu sangat kuat di mata khususnya calon gubernur dan calon wakil gubernur dan juga di mata masyarakat. Yang kedua, pengaruh UAS yang cukup luas tidak hanya di Riau tapi juga di Indonesia termasuk di Asia Tenggara. Jadi karena kedudukan UAS yang kuat, pengaruhnya cukup kuat, maka UAS dapat mendesak calon gubernur dan calon gubernur untuk membuat kesepakatan-kesepakatan. Nah, tentu saja konsekuensinya UAS harus total mendukung Abdul Wahid dan SF Haryanto. Sebab dukungan tokoh ini kan banyak ragamnya. Ada tokoh yang dukung di atas kertas, ada tokoh yang mendukung di belakang layar. Dia mendukung, tapi dia tidak turun ke masyarakat. Beda dengan UAS. UAS tidak semata mendukung di atas kertas, tetapi juga berada di garda terdepan untuk memenangkan Abdul Wahid bersama SF Haryanto. Ia turun ke lapangan, ia berceramah, bertablik akbal, membawa Abdul Wahid, membawa SF Haryanto ke berbagai kegiatan sosialisasi, termasuk mengikuti pengajian-pengajian UAS yang dihadiri oleh ribuan jemaah. Karena itu UAS dapat saja membuat kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi ada 16 kesepakatan yang harus dipatuhi oleh calon gubernur Abdul Wahid dan calon wakil SF Haryanto apabila dia menang dalam pilkada serentak 27 November nanti. Nah, mestinya menurut saya ini menurut saya. Menurut sahabat Berazam tentu beda. Tokoh-tokoh lain yang bergabung dalam tim sukses Samsuar dan Ustadz Mawardi juga tim sukses Nasir bersama Wardat juga harus membuat kesepakatan-kesepakatan seperti yang dilakukan UAS dengan Abdul Wahid. Sehingga jelas arah sasaran membantu. Jangan kita membantu karena kepentingan politik tapi tidak jelas boncengan kepentingan masyarakat yang ada di belakang tim sukses itu. Bertemu kembali pada edisi mendatang. Jangan lupa subscribe Berazam
like and share, nyalakan lonceng notifikasi YouTube Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.